Sebelum melakukan perjalanan naik kereta api jarak jauh, saya akan melakukan pemeriksaan antigen. Nah, antigen di stasiun Surabaya Pasar Turi dilayani pukul 7 sampai 10 malam. Datang di lokasi, saya mengambil nomor antrian, kemudian setelah dipanggil, saya serahkan kartu identitas serta melakukan pembayaran. Habis itu dilakukan pengambilan sampel dan kemudian menunggu sekitar 15 sampai 20 menit sampai penyerahan hasilnya. Tidak lupa sekalian cetak boarding pass. Selamat datang di Surabaya Pasar Turi. Panas ya. Setelah sekian purnama saya nggak berkunjung ke kota ini, akhirnya berkesempatan lagi ke Surabaya. Dan saya mau nyobain kereta api baru yang hari ini berjalan perdananya, yaitu kereta api Airlangga dari Surabaya Pasar Turi, nanti tujuan akhirnya di Jakarta Pasar Senen. Kira-kira gimana rasanya naik kereta ekonomi yang baru perdana jalan, kereta ekonomi 23. Sekian jam perjalanan dan ya semoga saya tabah dan kuat ya. Tapi kayaknya akan seru karena ini perjalanan perdananya. Kita segera bersiap masuk ke dalam stasiun. Sudah menyiapkan syarat-syarat perjalanan naik kereta api jarak jauh, dan ini dia perjalanan kereta api Airlangga. Masuk ke dalam stasiun melalui ruang tunggu kelas ekonomi, saya segera memeriksakan identitas berikut syarat-syarat kelengkapan naik kereta api jarak jauh. Kemudian dipersilahkan menuju ke ruang tunggu di samping peron jalur 1. Nah, kelihatan kan kereta api yang akan saya naiki hari ini, yaitu kereta api Airlangga. Sedang menyaksikan proses pelangsiran rangkaian kereta api Airlangga yang akan saya naiki. Nanti disediakan di jalur 1 Pasar Turi. Wow, kereta baru. Setelah rangkaiannya selesai dilansir dan dinyatakan siap, saya segera masuk ke dalam ekonomi 8. Nah, saya akan duduk di sini selama beberapa jam ke depan. Wow, dapat interiornya begini. Ada ornamen kayunya. Saya duduk di nomor 23E. Di paling belakang tapi mundur.
Berangkat tahun 78, kereta ekonomi 8 ini memiliki total kapasitas sebanyak 106 penumpang. Tapi seperti biasanya, di masa pandemi ini hanya dibatasi sebanyak 70% dari total kapasitas tersebut. Ujung kabin dihiasi dengan ornamen dari kayu dan duduk di sini saya tidak mendapatkan rak bagasi. Nah, untuk formasi kursinya seperti kereta ekonomi pada umumnya memiliki formasi 2 dan 3. Kursinya khas ekonomi, berhadap-hadapan dengan sandaran punggung yang tegak lurus. Di bagian atas dilengkapi dengan penyejuk udara berupa AC split. Toilet berada di tiap-tiap ujung yang di dalamnya dilengkapi dengan tisu gulung, dispenser sabun, wastafel, tombol flush, kloset jongkok, dan tempat sampah. Di dalam adem AC-nya, di luar langsung hangat. Oke, saya sudah berada di samping kereta api Airlangga. Perjalanan perdananya dari Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir Pasar Senen. Tapi nggak tahu nanti saya full trip atau enggak. Ikuti aja perjalanannya. Dan saya dapat di ekonomi paling belakang, di kursi paling belakang. Jadi nggak ada penghalang lagi. Nanti bisa agak-agak backride sedikit ya. Dan semoga perjalanan sekian jam nanti akan menyenangkan. Dan apa ya, berharapnya depan saya nggak ada orang sih. Tapi nggak tahu ya, karena pemberhentiannya lumayan banyak sih ini kereta. Jadi ya semoga hari ini bisa menikmati perjalanan dengan kereta api baru Airlangga. Jadi keberadaan kereta api Airlangga ini menggugurkan dua saudaranya, yaitu kereta api Tegal Express dan kereta api Maharani. Akhirnya dilebur, digabung. Nah ini ini Maharani dan Tegal Express akhirnya harus purna tugas, digantikanlah dengan kereta api baru ini. Namanya bagus loh, Airlangga. PT Kereta Api membagikan souvenir bag bagi setiap penumpang yang ikut dalam perjalanan perdana Airlangga hari ini. Diberangkatkan tepat pada waktunya, kereta api Airlangga meninggalkan stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Pasar Senen. Sebenarnya ada seremonial sederhana pada saat pemberangkatan perdananya. Namun, berhubung saya berada di ujung belakang rangkaian, saya tidak dapat mengabadikannya. Nah, kita coba unboxing yuk. Kira-kira dapat merchandise apa ya dari PT Kereta Api? Oh, saya dapat gantungan kunci KAI Akses. Kemudian, wala, dapat t-shirt rupanya. Ada KAI-nya di situ. Nice, terima kasih PT Kereta Api. Dan menjaga kesejukan suhu di dalam ruang kabin penumpang. Mohon kerjasamanya untuk selalu menutup kembali pintu-pintu kabin setelah Anda melewatinya. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat melanjutkan perjalanan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Stasiun pemberhentian yang pertama adalah Stasiun Lamongan. Kesan pertama naik Airlangga, ya rasanya naik ekonomi aja sih, kayak gitulah ya. Tetap rasa ekonomi, kursinya depan-depan khas ekonomi juga, jarak antar kursinya juga sama. Terus yang pasti ini siang-siang tapi AC-nya adem, yang saya suka ya, AC-nya adem, jadi
kerasa banget lah ya dari Surabaya yang panas terus masuk ke kereta yang AC-nya adem. Itu aduh bener-bener kayak ketemu surga. Rasanya lega banget. Kemudian apa ya, kalau berisik sih lumayan nih, karena saya juga deket pintu jadi cukup berisik. Terus nah di ujung ini kan otomatis posisinya di atas roda kereta ya. Nah otomatis juga rasanya lumayan dudutan nih, agak bergetar-getar ya, agak duk-duk-duk-duknya kerasa banget nih. Sampai videonya juga goyang-goyang kan ya. Ini karena ada di atas roda persis, jadi ya dinikmati aja sih. Intinya tetap dinikmati dan bersyukur bisa merasakan perjalanan perdana kereta api Airlangga. Dan apa ya? Ya udah gitu aja ya. Masing-masing penumpang akan mendapatkan satu pack health ticket yang berupa masker dan tisu basah. Stasiun Babat menjadi stasiun pemberhentian yang kedua kereta api Airlangga dari arah stasiun Pasar Turi. Tiba di stasiun Bojonegoro, kereta api Airlangga bertemu dengan kereta api lokal. Di kereta ini juga tersedia layanan makanan dan minuman secara berbayar melalui prama dan prami yang bertugas, atau bisa juga dengan datang langsung ke kereta restorasi. Upacara minum teh menjadi rutinitas yang biasa saya lakukan kalau lagi naik kereta.
menggunakan jasa angkutan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Cepu dan Stasiun Randu Blatung juga menjadi stasiun pemberhentian reguler untuk kereta api Airlangga. Oh, bukan. Yang start pertama kan Pulpen. Oh, enggak, ya. Nah, saat ini kereta api Airlangga sedang melintas di stasiun Gambringan. Tahu nggak kalau stasiun ini merupakan stasiun percabangan? Kalau teman-teman sudah pernah lihat videonya, kami waktu itu, saya dan Mas Irja berhenti di stasiun ini saat naik kereta api Sancaka Utara. Nah, Sancaka Utara ambil kiri menuju ke arah Solo. Sedangkan kereta api Airlangga tetap berada di jalur Pantura menuju ke arah Semarang. Kereta api Airlangga kembali melanjutkan perjalanan meninggalkan stasiun Krombo, dan kalau nggak salah yang nampak di sisi sebelah kiri adalah kereta api Kedung Sepur yang mengisi jalur 1. Terhandal di sini, ini kolaps yang tidak disengaja. Ada yang tidak memberitahu saya, Pak, bahwa naik hari ini. Mana mungkin saya menduga.
Lebih awal dari jadwal yang tertera, kereta api Airlangga sudah tiba di Semarang. Pemberhentiannya di Semarang Poncol ya, bukan Semarang Tawang. Mas, ini masih in frame. In frame dong. Apa sih? Tolong dong speak di videoku kali ini. Nggak mau speaknya tuh speak kayak gimana gitu loh. Ya, oh ya udah aku minta kesannya deh perdana naik Airlangga. Unpredictable. Karena ketemu dia. Keretanya gimana tadi di ekonomi 1? Kita terpisah ya. Kita terpisah. Beliau di depan banget, saya di belakang banget. Saya di ujung depan, dia di ujung belakang. Jadi gimana pendapatnya, kesannya naik Airlangga di hari pertamanya? Keretanya nyantai banget. Nyantai ya. Nyantai banget, nggak ngebut. Pelan. Ya mirip-mirip Tegal Express lah. Ngecer, banyak pemberhentian. Cuman ya bagusnya kalau keretanya nggak ngebut-ngebut tuh guncangannya minim. Kalau tadi K3 dapat berapa? K3 tahun berapa yang ekonomi? K394 aku. 94. Nyaman nggak? Cukup nyaman. AC-nya? AC-nya cukup dingin, walaupun tadi sempat agak sedikit gerah juga. Oh iya. Sedikit gerah, tapi ya gerahnya juga nggak gerah yang banget sih. Wajar lah ya, wajar perjalanan siang ya. Yoi. Suspensi empuk, nyaman. Ya standar K5. Kursinya dapat yang tebel dong dia. Yoi. Cuman ekonomi 8 nilai plusnya ada ornamen kayunya. Iya, cuman ekonomi 8 doang loh, cuman di kereta dia doang. Iya. Kita pasti berhenti berapa lama di Poncol ini? Di Poncol sekarang 4.50, 10 menit lagi. Berangkatnya nanti 17.00. 17.00, lumayan banyak, lumayan lama berhentinya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Kok rame kesana ya? Lepas stasiun Semarang Poncol terhandal, Mas Dimas udah kembali ke singgasananya di ekonomi 1 di ujung depan sana. Saya masih stay di ekonomi 8 dan beruntungnya masih belum berhadapan-hadapan sama penumpang lain, jadi masih agak leluasa ya bikin vlognya. Di luar sudah mulai remang-remang, udah menjelang 5:30 dan ya gitulah separuh perjalanan hari ini siang hari, separuhnya lagi malam hari kereta Airlangga tuh. Jadi nanti kalau udah gelap ya udah nggak bisa ngerekam apa-apa lagi ya, jadi mungkin agak sedikit minimalis nih perjalanan hari ini, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga nyobain kereta baru ya, jadi ngerti gimana experience-nya, dapat pengalaman yang baru. Dan tadi ketemu Mas Dimas juga gak sengaja ya, bener-bener gak direncanakan ini ketemu Mas Dimas, dan kita masih melanjutkan perjalanan sampai kemana ya nanti ya. Nggak tahu mau jadi turun di mana nih. Stasiun Weleri juga menjadi pemberhentian reguler bagi kereta api Airlangga. Dan meskipun udah mulai gelap, kita masih kebagian kok untuk menikmati pemandangan pantai utara Jawa.
Dan akhirnya udah beneran gelap ya. Di luar sana udah hampir gak kelihatan apapun kecuali cahaya lampu. Sebelum tutup periksa dan teliti kembali pada bawaan Anda, pasti. Menjelang pukul 6:30, kereta api Airlangga diberangkatkan dari stasiun Pekalongan. Dan pemberhentian-pemberhentian berikutnya juga stasiun-stasiun yang memang biasanya menjadi pemberhentian kereta-kereta yang lain, seperti stasiun Pemalang, stasiun Tegal, dan stasiun Brebes. Duduk sendiri sejak dari stasiun Surabaya Pasar Turi, akhirnya saya punya temen nih duduk di seberang saya yang merupakan penumpang dari stasiun Brebes. Karena sudah ada temennya, saya agak sungkan nih buat ngevlog. Makanya saya putuskan stasiun Tanjung dan stasiun Babakan saya lewati. Stasiun Cirebon Perujangan. Bagi pelanggan yang melalui perjalanan di stasiun Cirebon Perujangan, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada ketinggalan tentukan di dalam rangkaian kereta. Akhirnya saya memutuskan untuk menyelesaikan perjalanan di Cirebon Perujakan. Mohon maaf tidak bisa sampai full trip karena keterbatasan waktu dan ya cari-cari celah untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya diputuskan saya turun di Cirebon Perujakan. Oleh masuk vlognya Mas Ambul, yeay. Kalau beliau kan kebetulan memang rumahnya di sini, jadi pas pulang. Kalau saya sebenarnya masih agak terlantar ini di sini nanti ya. Oleh aku turun Perujakan ada temannya, yeay. Ya, jadi senang sekali menjadi saksi sejarah ya. Yap. Kita jadi saksi sejarah perjalanan perdana kereta api Airlangga yang baru jalan hari ini banget. Betul. Kesimpulan di ekonomi 8 yang beliau kan di ekonomi 1. Betul. Kalau ekonomi 8 tadi ya AC-nya yang pasti itu stabil banget, dingin sampai saya turun. Dan untuk penumpangnya juga rame untuk ukuran perjalanan perdana dan untuk ya gitulah ya. Iya. Kayaknya ya semoga memang tujuannya yang untuk menggantikan Maharani dan Tegal Express ya memang benar-benar
apa ya, jalurnya terpakai dan keretanya juga awet. Dan apalagi kira-kira ya, semoga jangan terus tiba-tiba ini baru nongol nanti udah hilang lagi, baru nongol udah hilang lagi ya. Tetap Apalagi ini tarifnya benar-benar sama dengan kereta PT Jala Express yang Maharani loh di jalurnya. iya, karena sama. berapa sih jaraknya? 0 sampai 290 km ya? Iya, itu harganya 49.000. 49.000. Jadi ada beberapa tarif parsial yang dijualnya 49.000 dan ajaibnya kalian bisa pesan jauh-jauh hari. Iya betul, nggak harus nunggu, Nggak harus nunggu tarif 2 jam. khusus ya. Nggak harus nunggu 2 jam. Oke, betul. nah. Siap, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersama kami dalam perjalanan perdana Erlangga kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe dari Sang Anggara serta Dimas Penugraha. ya, dan ikuti perjalanan kami di video yang berikutnya. Sampai jumpa.